Ribuan anak sekolah keracunan. Mirisnya, kasus keracunan ini bukan karena anak jajan sembarangan, tapi imbas program makan bergizi gratis dari pemerintah. Bayangin, program MBG yang seharusnya menyehatkan anak-anak justru bikin mereka muntah, pusing hingga berujung masuk rumah sakit. Ini bukan cerita fiksi ya, tapi inilah yang sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Program yang dibuat untuk membantu masyarakat malah berubah menjadi bumerang. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya salah? Makanannya, pengawasannya, atau sistemnya yang belum siap? Kita sedikit mundur ke belakang. Program MBG ini diluncurkan pemerintah sebagai bagian dari program nasional untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah. Setiap anak di sekolah negeri dari SD sampai SMA akan mendapat makanan gratis dan bergizi setiap hari. Tujuannya mulia banget, agar tidak ada lagi anak yang belajar dalam keadaan lapar. Namun, niat baik itu kini tercoreng dengan serangkaian kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Sayangnya, niat baik ini harus berbenturan dengan sejumlah masalah di daerah. Mulai dari menu dan gizi makanan yang diberikan, bahan baku kotak makan yang mengandung babi hingga keracunan massal. Di Garut, 282 pelajar mendadak sakit setelah menyantap nasi kotak dari program MBG. Anak-anak mengalami gejala serupa, mual, muntah, dan pusing. Beberapa harus dirawat di puskesmas. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Tercatat ada sebanyak 1.309 anak mengalami kasus keracunan MBG. Korban tersebar di RSUD Cililin, sejumlah puskesmas, posko kesehatan kecamatan, serta klinik setempat. Pasien terbanyak berasal dari desa Neglasari, Cipongkor dengan 38 orang masih dirawat, disusul desa Cihampelas dengan 27 pasien. Gak usah jauh-jauh di daerah deh, kasus keracunan MBG ini juga terjadi di Jakarta. Sebanyak 60 pelajar mengalami keracunan menu makanan MBG. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyampaikan bakteri pada menu makan bergizi gratis menjadi penyebab puluhan pelajar keracunan. Maraknya kasus keracunan MBG membuat Kementerian Kesehatan memperketat pengawasan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pengawasan dilakukan dengan melakukan standarisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, dan pengawasan berlapis. Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengumpulkan data harian dan mingguan terkait potensi keracunan. Tidak menutup kemungkinan akan ada publikasi kasus keracunan berkala. Publikasi kasus setiap hari kayak zaman COVID lagi nih ya Pak. Balik lagi ke tujuan pemerintah untuk memenuhi gizi anak. Menu dalam MBG sudah sepatutnya berisi makanan 4 sehat 5 sempurna. Dokter dan ahli gizi Dr. Tan Shutien mengkritisi menu MBG yang diberikan ke anak sekolah sebaiknya real food, bukan makanan olahan seperti burger ataupun spaghetti. Menurutnya, anak butuh makanan bergizi, bukan makanan olahan yang bahkan bahan dasarnya yakni gandum tidak ditanam di Indonesia. Prinsipnya adalah makanan-makanan lokal yang sehari-hari dikenal oleh masyarakat dan bukan cuma sekedar sehat tapi juga enak, itu penting gitu loh Mas. Ya tentu dong, sarapan itu penting ya, maka itu sebabnya kenapa dimulai dari saat makanan pendamping ASI di usia 6 bulan, itu seorang anak sudah belajar tentang ritual makan. Nah yang repot kalau ritual makan itu dalam keluarga-keluarga kita itu tidak diterapkan, ya kan? Bapaknya berangkat ke kantor jam 6 pagi cuma ngopi doang, ya kan? Alasannya takut kena macet. Emaknya diet, lah anaknya mau belajar makan sama siapa gitu loh. Ya kan nggak masuk akal sama sekali. Siapa yang nggak kenal pecel lele? Ya, Anda bisa makan pecel lele murah kok, ya kan? Lalu kemudian pakai nasi. Pecel lele pakai nasi, boleh? Oke. Lalu buahnya pisang, ya. Lalu kemudian sayurnya misalnya sayur daun singkong, enaknya bukan main bukan? Iya. Banget pakai sambal itu. Iya. Dok, Esoknya mau ganti, mau pakai apa? Opor telur. Nah, opor telur pakai apa lagi? Sayur. Lah ikan bisa. Itu murah banget tahu. Prinsipnya adalah makanya makanan itu bahan bakunya bisa diperoleh secara lokal gitu loh. Ya, kembali pada Anda.
Program MBG seharusnya menjadi harapan baru bagi anak-anak Indonesia. Program ini perlu diawasi dengan ketat, karena di balik setiap kotak makanan MBG ada tanggung jawab besar. Yang kita beri bukan cuma nasi dan lauk, tapi juga rasa aman. Semoga kasus keracunan MBG ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Pemberian gizi anak itu penting, tapi keamanan pangan lebih utama.